Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, wabil khusus kepada orang tua dan siapapun yang menganggap kalau guru hari ini sedang tidak melaksanakan tugasnya karena siswanya diliburkan dan belajar di rumah. Itu sangat salah sekali. Saya menyampaikan sesuatu bahwa guru hari ini sama seperti hari-hari biasa, mereka sedang melaksanakan tugasnya. Yang meliburkan siswa untuk tidak ke sekolah pun bukan guru. Guru hanya mengikuti instruksi dari pemerintah, dari atasan. Nah, teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, jadi kalau yang berpikir guru makan gaji buta, sekali lagi Anda berpikir yang salah. Karena apa? Karena guru tetap melaksanakan tugasnya. Guru wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan yang perlu Anda ingat, pembelajaran jarak jauh itu jauh lebih mahal, lebih sulit, dan lebih ribet. Pertama, harus punya kuota. Anda belum pernah mencoba. Saya 1 minggu ngajar, habis 20 giga, itu belum maksimal. Saya hanya mencoba menggunakan teknologi yang minimalis. Apalagi kalau saya gunakan teknologi yang lebih bagus, mungkin bisa lebih dari itu habisnya. Dan itu menggunakan biaya sendiri. Kemudian yang kedua, guru ini bukan artis, bukan pejabat. Sehingga teknologi, handphonenya, laptopnya yang miliki itu minimalis juga kemampuannya, tidak yang maksimalis. Sehingga kadang kedodoran ketika digunakan untuk melayani puluhan siswa di ruang internetnya. Nah, berikutnya, tidak semua tempat tinggal guru itu memiliki sinyal yang bagus. Kadang mereka harus manjat pohon untuk nyari sinyal, harus pergi ke atap penting untuk nyari sinyal. Dan mereka harus wajib melakukannya dari jam yang sama seperti jam belajar biasa, dari pagi sampai waktunya siang. Kemudian yang berikutnya, gurunya punya kemampuan, gurunya punya teknologi. Kadang orang tua dan siswa tidak paham dan tidak bisa karena mereka belum pernah melakukannya. Apalagi untuk anak-anak sekolah SD, mereka belum terbiasa belajar jarak jauh. Orang tua banyak juga yang gaptek, yang tidak pernah menyentuh teknologi pembelajaran jarak jauh. Itu kesulitan. Sementara guru harus berpikir bagaimana caranya walaupun jarak jauh, tapi semua siswanya mengikuti pembelajaran. Yang punya handphone kita cek, kita data seberapa orang yang bisa menggunakan WA, berapa orang yang bisa menggunakan internet, siapa yang tidak punya, bagaimana untuk yang tidak punya, untuk yang punya handphone bagaimana kita membangun sebuah sistem pembelajarannya, untuk yang tidak punya seperti apa. Lebih sulit, lebih ribet lagi. Nah, kemudian kita ini mirip dengan para petugas kesehatan. Mereka bertempur di garis depan melawan virus corona dengan perlengkapan seadanya. Guru juga sama. Guru hari ini bertempur supaya bisa melaksanakan tugas, tapi tidak dibekali perlengkapan yang memadai. Mereka harus survive menggunakan apa yang mereka bisa dan apa mereka miliki. Ngajar lewat online itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Kalau tatap muka, tinggal kita datang ke sekolah, bertemu dengan siswa, pembelajaran bisa laksanakan. Tapi jarak jauh nggak bisa seperti itu. Bahkan kita harus membayangkan bagaimana ketika kita ngasih instruksi itu bisa sampai ke semua anak. Dan anak harus memiliki pemahaman yang sama. Selama ini yang terjadi, kadang ketika guru memberikan instruksi pembelajaran, banyak siswa yang tidak paham. Dibantu dengan orang tuanya pun tidak paham, sehingga tidak sedikit di antara orang tua yang membantu siswanya belajar, bukan membuat siswa menjadi lebih mudah memahami pelajaran, tapi malah menjadi lebih sulit, lebih horor, lebih menakutkan, lebih menegangkan. Sehingga tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak pesan dari anak-anak yang belajar di rumah, bahwa mereka sekarang semakin rindu bertemu lagi di sekolah. Mereka lebih menginginkan pertemuan belajar secara tatap muka dengan gurunya, karena di rumah orang tuanya, pengajarnya jauh lebih horor dari guru-gurunya di sekolah. Dan yang berikutnya, kalau ada orang tua yang ngomel-ngomel karena pembelajaran jarak jauh ini, saya curiga dia tidak paham situasi dan kondisi, dan dia mencoba melepaskan tanggung jawab. Karena apa? Karena tugas mendidik dan mengajar ada pada 3 komponen masyarakat. Pertama, sekolah sebagai lembaga yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Kedua, orang tua. Dan ketiga, masyarakat. Orang tua itu porsinya lebih besar. 30% saja waktu anak bersama dengan guru, dan 70% waktu anak dihabiskan dengan orang tua dan lingkungannya. Nah, datangnya virus corona ini, kalau buat saya, itu adalah teguran dari Allah, teguran dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pendidikan harus dikembalikan kepada porsi yang seharusnya, yaitu tanggung jawab sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ayo kita sadar bersama, guru sedang membangun sinergitas dengan orang tua di rumah supaya mengembalikan pendidikan pada rohnya. Salam pendidikan, jadilah orang tua yang cerdas dan jadi masyarakat yang cerdas.